sebagai moderator kelompok 5 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kita mengenai CRMS atau Customer Relationship Management. Nah, sebelumnya perkenalkan saja, saya Muhammad Sirat dan teman-teman saya ada yang pertama Muhammad Wahid Syarif, yang kedua Sylvina Fajrina, yang ketiga Siva Faisal dan Rizlina Aprilia. Langsung saja kita materi yang pertama, yaitu definisi CRM. CRM sendiri adalah strategi dan teknologi yang digunakan oleh perusahaan untuk mengelola interaksi dengan pelanggan dan prospek mereka. Lalu tujuan utama CRM adalah meningkatkan hubungan dengan pelanggan, meningkatkan kepuasan dan loyalitas, serta mengoptimalkan penjualan dan layanan pelanggan. Lalu CRM mencakup penggunaan perangkat lunak dan sistem untuk mengumpulkan, menganalisis dan mengelola data pelanggan, serta memfasilitasi komunikasi yang lebih efektif antara perusahaan dan pelanggan. Dengan CRM, perusahaan dapat memberikan pengalaman yang lebih personal dan tepat sasaran kepada pelanggan mereka. Lalu yang kedua ada komponen utama CRM. Yang pertama orang dan berisi penggunaan akhir dan staf pendukung. Yang kedua ada hardware yang berisi server dan komputer dan jaringan. Yang ketiga software aplikasi CRM yang data berisi informasi dan jaringan. Yang kelima ada koneksi internet dan intranet perusahaan. Oke, yang berikutnya ada komponen fungsional dan komponen fisik CRM, dan nanti saya juga akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi CRM. Oke, yang pertama ada komponen fungsional. Komponen fungsional mencakup dari sistem administrasi pelanggan, laporan kinerja, dan sistem pencarian data yang memudahkan perusahaan dalam mengelola dan memantau interaksi dengan pelanggan. Sementara komponen fisiknya terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan langsung oleh pengguna, seperti server, komputer, jaringan, serta aplikasi CRM itu sendiri. Berikutnya, kita akan di slide pada fungsi-fungsi CRM. CRM memiliki beberapa fungsi penting dalam pengelolaan hubungan pelanggan. Yang pertama, CRM membantu dalam mengelola data pelanggan secara terpusat, sehingga semua informasi dapat diakses dengan mudah dan lebih akurat. Yang kedua, CRM mengotomatiskan aktivitas rutin seperti pencatatan interaksi atau pengiriman email, sehingga kerja menjadi lebih efisien. Yang ketiga, sistem ini memudahkan koordinasi antar divisi karena semua data pelanggan dapat dibagi dan diakses oleh tim terkait. Selain itu, CRM juga meningkatkan pelayanan berbasis informasi dengan memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kebutuhan pelanggan. CRM juga memungkinkan segmentasi pelanggan untuk melakukan pemasaran yang lebih efektif dan tepat sasaran. Dengan fungsi-fungsi CRM tersebut, kita tidak hanya mendukung operasional harian, tapi juga berkontribusi dalam meningkatkan kepuasan loyalitas, sehingga potensi penjualan perusahaan akan lebih meningkat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai manfaat CRM. Manfaat CRM ada 5. Yang pertama ada meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang kedua ada meningkatkan penjualan dan laba. Yang ketiga ada meningkatkan efisiensi operasional. Yang keempat ada meningkatkan loyalitas pelanggan. Dan yang terakhir ada memperbaiki analisis data. Cara kerja sistem CRM yang pertama ada pengumpulan data, yaitu mulai dari situs, media sosial, email, dan lain-lain. Yang kedua ada analisis dan segmentasi, yaitu mengelompokkan pelanggan. Yang ketiga ada personalisasi komunikasi, yaitu mengenai penawaran yang relevan dan tepat. Dan yang terakhir ada laporan kinerja, yaitu mengenai memantau efektivitas penjualan dan layanan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peran CRM dalam organisasi. Yang pertama yaitu market, merancang kampanye tertarget. Yang kedua yaitu sales, lacak prospek dan peluang penjualan. Yang ketiga yaitu adalah layanan pelanggan, yaitu menanggapi keluhan dan kebutuhan pelanggan. Yang keempat yaitu adalah manajemen, mengambil keputusan sesuai basis yang ada dalam CRM. Selanjutnya yaitu mengimplementasikan CRM. Contohnya yaitu yang pertama yaitu di SMP Khatijah Surabaya, yaitu mengimplementasikan CRM melalui WhatsApp dan survei. Yang kedua yaitu di SMA Yadika 6, yaitu mengimplementasikan ICRM berbasis web. Yang ketiga yaitu di SMK 1 Barunawati, yaitu mengimplementasikan ICRM pendaftaran siswa. Selanjutnya
Yang keempat yaitu di SMA Islamic Center Tangerang yang mengimplementasikan ICRM untuk program promosi dan layanan. Yang kelima yaitu di Univ PGRI Madiun yang mengimplementasikan CRM digital untuk mahasiswanya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke teman-teman, kita lanjut pada materi kelebihan dan kekurangan Customer Relationship Management. Nah, apa aja sih kelebihan dari CRM ini? Kelebihannya yaitu antara lain 1. Hubungan pelanggan lebih erat, 2. Otomatisasi kerja dan efisiensi, 3. Loyalitas dan retensi pelanggan, 4. Analisis data mendalam, dan yang kelima, kolaborasi lintas divisi lebih baik. Nah, untuk kekurangan dari sistem CRM ini sendiri antara lain yaitu sebagai berikut. 1. Biaya lisensi dan pelatihan tinggi. Kedua, kurva belajar sistem cukup curam. Ketiga, risiko keamanan data. Yang keempat, ketergantungan teknologi yang tinggi. Dan yang kelima, data salah sama dengan keputusan juga akan salah. Nah, oke, kita lanjut pada kesimpulan dari sistem CRM ini. Nah, jadi kesimpulannya CRM adalah strategi manajemen yang memadukan bisnis, proses kerja, dan teknologi untuk membangun hubungan kuat dengan pelanggan. Sistem ini menyimpan data pelanggan secara terpusat, memudahkan segmentasi, meningkatkan layanan, serta mendukung efisiensi dan pengambilan keputusan. Manfaat CRM ini dirasakan luas, termasuk di dunia pendidikan. Meski begitu, penerapannya menghadapi tantangan seperti biaya tinggi, kebutuhan pelatihan, dan keamanan data. Dengan penerapan yang tepat, CRM dapat mendorong loyalitas pelanggan dan pertumbuhan organisasi secara menyeluruh. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum saya tutup, saya memiliki quote tentang CRM. CRM itu seperti pacaran. Jaga komunikasi, pahami kebutuhan, dan jangan pernah lupa memberi perhatian. Sekian, kelompok 5 pamit undur diri. Terima kasih.